biar anjing menggonggong. Kita akan maju terus, kita akan bangun masa depan yang gemilang. Saya bangga. Laut Natuna Utara tidak lagi hanya tentang ombak dan nelayan. Ia telah menjadi papan catur bagi ambisi global. Di bawah langit Jakarta yang mendung, sebuah dokumen rahasia mendarat di meja para petinggi pertahanan. Isinya bukan sekedar tawaran kerjasama, melainkan sebuah desakan keras dari Washington. Amerika Serikat yang semakin gerah dengan bayang-bayang armada Tiongkok di jalur sutra laut memberikan pilihan sulit bagi Indonesia. Memperkuat mata di langit dengan teknologi drone pengawasan tercanggih milik AS atau membiarkan kedaulatan maritimnya terus digerogoti dalam buta. Bagi Jakarta, ini bukan sekedar urusan belanja alutsista, melainkan ujian bagi prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah pusaran perang dingin baru yang kian memanas. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%. Banyak negara yang cemas. Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya, ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan. Amerika Serikat menuntut agar Indonesia membeli drone pengawasan maritim buatan AS untuk digunakan di perairan dekat Laut Cina Selatan. Hal ini sebagai syarat untuk menurunkan tarif, tulis The Straits Times 14/1 yang melihat dokumen pemerintah AS. Berita tersebut menjadi salah satu sorotan hangat dalam hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan AS di awal tahun 2026 ini. Menarik untuk mencermati sekilas berita tersebut, di mana ada kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia sebagai tindak lanjut dari disetujuinya penurunan tarif oleh pemerintahan Presiden Donald Trump dari 32% menjadi 19%. Sebagai negara superpower, AS dapat menentukan kehendaknya, dalam hal ini terhadap Indonesia, yang tak dapat dimungkiri, memiliki kepentingan besar terhadap AS sebagaimana banyak negara lainnya. Informasi tentang permintaan AS terhadap Indonesia untuk mengakuisisi drone pengawasan maritim buatan AS merupakan bagian dari tuntutan AS lainnya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, seperti kewajiban Indonesia untuk membeli minyak mentah dari AS senilai 15 miliar USD, impor gandum dan kedelai dari AS senilai 4,5 miliar USD, dan pembelian 50 unit pesawat Boeing. Mencermati permintaan agar drone pengawasan maritim buatan AS digunakan di Laut Cina Selatan, perairan dekat Laut Cina Selatan, menyiratkan bahwa AS menginginkan Indonesia untuk memiliki kemampuan pengawasan yang terintegrasi dengan teknologi barat di wilayah yang berbatasan dengan klaim 9 garis putus-putus Tiongkok tersebut. Meskipun dokumen rahasia menyebut drone maritim, spekulasi kemudian mengarah pada model seperti drone Scan Eagle atau MQ-9B Sea Guardian yang memiliki jangkauan luas untuk memantau kapal-kapal asing di ZEE Indonesia. Pada tahun 2020 lalu, AS pernah menghibahkan 14 unit drone Scan Eagle senilai 28,3 juta USD atau lebih 400 miliar rupiah pada saat itu kepada Indonesia yang kemudian digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Indonesia juga baru menerima drone ANK dari Turki, di mana drone ini terlihat sudah dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara dalam foto yang beredar. Berita yang baru-baru ini beredar juga menyebut Indonesia berniat membeli drone intai serang Shahpar dari Pakistan untuk melengkapi drone CH-4 Rainbow dari Cina dan ANKS dari Turki. Sejauh ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan pembelian sistem persenjataan dari Eropa, termasuk 42 jet tempur Rafale dari Prancis yang rencananya akan ditambah 18 unit lagi, dan 12 drone ANKS dari Turki. Belum lagi pembelian kapal selam, kapal perang permukaan, selain negosiasi pembelian 48 jet tempur KAAN dari Turki, 42 jet tempur J-10B dari Cina, 40 jet tempur JF-17 dari Pakistan atau Cina, 16 jet KF-21 Blok 2 dari Korea, dan akuisisi sistem persenjataan lainnya bukan dari AS. Sementara itu, rencana pembelian 24 jet tempur F-15IX atau F-15IDN yang telah disetujui oleh AS sejak 4 tahun lalu, Februari 2022 sebanyak 36 unit berikut kelengkapannya sesuai permintaan Indonesia, hingga saat ini belum jelas kelanjutannya. Adapun pembelian 50 pesawat Boeing lebih mengarah ke pesawat jet komersial untuk memperkuat maskapai Garuda Indonesia. Di tengah rencana-rencana pembelian sistem persenjataan yang masif dari berbagai negara, tampaknya AS mulai menyentil Indonesia.